warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pali dari SMP Negeri 4 Perukal Utara. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Rinda Purnamasari SPD dari SMP Negeri 4 Perukal Utara, guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Selamat pagi Bu Rinda. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Nah Ibu Rinda, kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Ibu. Nah tujuan dari pra-observasi ini adalah nantinya diharapkan ketika Ibu Rinda berada di dalam kelas, kemudian pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran yang nantinya saya observasi, Ibu Rinda memiliki persiapan. Sehingga Ibu Rinda menjadi lebih siap, lebih percaya diri berkaitan dengan hal-hal yang kita bahas hari ini, Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Ibu. Baik, Ibu. Ibu Rinda, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada murid-murid nanti di kelas? Baik, rencananya besok itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu siswa mampu mengidentifikasi kalimat simple present tense itu seperti apa, dan siswa juga mampu menggunakan kalimat simple present tense itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya nanti materi yang disampaikan adalah tentang simple present tense, Ya. Ibu. Wah, menarik sekali, Ibu. Yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai nanti seperti apa, Bu? Untuk area pengembangannya itu, yang pertama saya mengharapkan keaktifan siswa pada saat proses diskusi. Lalu bagaimana cara saya agar bisa melakukan pengelolaan kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada saat proses diskusi antar siswa itu berlangsung. Iya, Ibu. Artinya nanti Ibu mengharapkan area pengembangan itu dari segi keaktifan murid Ya, ketika belajar, Ya. kemudian ketika berdiskusi, kemudian Ibu Rinda juga mengharapkan nanti Ibu dapat menguasai dan mengelola kelas Ya, dengan betul baik ya sekali. Ibu ya. Baik Ibu. Kemudian model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu pakai? untuk model pembelajarannya itu saya menerapkan model pembelajaran problem based learning ya Ibu ya. Di sini saya akan mengklasifikasikan siswa itu ke dalam beberapa grup yang heterogen, ke dalam kelompok yang heterogen, dan saya akan memberikan satu LKPD di mana siswa tersebut harus berdiskusi sesama kelompok mereka untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut berupa teka-teki silang mengenai simple present tense atau kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan sehari-hari berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Iya. Baik Ibu, artinya nanti model problem based learning yang akan Ibu pakai ya Ibu Iya. ya. Selanjutnya Ibu, strategi yang dipersiapkan nanti apa Bu? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya pakai nantinya itu pertama diskusi kelompok, dan juga akan ada presentasi dari siswa yang sudah hasil diskusi yang sudah mereka lakukan akan dipresentasikan ke depan kelas. Ya. Langkah-langkahnya berarti Bu ya, tadi ada Ya. diskusi, presentasi, berarti Ibu sudah menerapkan Berdiferensiasi. iya, Ya. pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 unsur ya Ibu ya. Ya, berdiferensiasi melalui konten. Nanti akan saya tampilkan video Iya. berupa kegiatan rutin seseorang mulai dari bangun pagi sampai ke tidur lagi. Iya. Lalu yang kedua nanti saya akan memberikan siswa kelonggaran waktu untuk mereka berdiskusi, dan saya akan memberikan LKPD. Di sana ada teka-teki silang yang harus mereka pecahkan berdasarkan gambar yang sesuai dengan kalimat simple present tense. Nah, proses ya tadi Ibu ya. Artinya tadi ada diferensiasi konten dan proses ya, Iya, Ibu, yang ya. terakhir nanti sesudah kegiatan diskusi itu saya akan memberikan strategi pembelajaran mengenai diferensiasi proyek ya, hasil ya Bu ya. Iya, Nanti produk ya. produknya saya akan menugaskan mereka untuk membuat satu teks yang isinya itu berupa kegiatan rutin mereka yang mereka lakukan dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Iya, menarik sekali sepertinya Ibu ya. Selanjutnya Bu, penilaian apa yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran?
Untuk penilaiannya di situ saya akan melakukan penilaian berupa penilaian tertulis Ya. dan juga keterampilan siswa, baik dari speaking skill mereka. Jadi saya mau melihat keaktifan mereka ketika mereka berdiskusi menggunakan bahasa Inggris, dan juga ketika mereka presentasi menggunakan bahasa Inggris. Dari skillnya saya akan nilai semua, speaking skill, listening skill, juga ada writing skillnya, di situ ada semua. Iya, artinya selama proses belajar itu akan Ibu nilai ya Ibu ya. Iya, akan Secara tertulis, dari segi sikap, Iya, kemudian sikapnya juga. praktiknya Ya, Ibu ya. apakah siswa tersebut aktif atau Iya. tidak, atau hanya diam saja, Iya, mendengarkan betul. arahan saja. Di situ akan terlihat semua nanti pada saat proses diskusi. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya nanti hari apa Ibu akan siap untuk diobservasi? Insya Allah hari Rabu, ya. Rabu saya siap. Hari Rabu, Iya. kemudian di kelas Di kelas 81, di kelas 81 di jam ke-3 ke-4 insya Allah. jam ke-3, 4 ya Ibu ya. Iya. Baik sekali. Artinya nanti pelaksanaan observasi akan kita laksanakan pada hari Rabu di kelas 81 jam ke-3, 4. Iya. Baik Bu Rinda, semua pertanyaan sudah terjawab. Kita tinggal melihat aksi Bu Rinda besok Nah, siap. di hari Rabu. Dan saya berharap dari kegiatan pra-observasi ini Ibu sudah memiliki persiapan yang matang. Siap. Kemudian nanti Ibu dapat mempersiapkan diri, jaga kesehatan ya Ibu ya. Iya. Semoga besok pelaksanaan observasi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Tetap semangat ya Ibu Iya, Rinda. semangat Ibu, harus semangat. Oke, terima kasih Ibu Rinda atas waktunya. Saya akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Hey, me. I'm good. Saya baik juga ya. Oke. Who is absent today? Ada yang tidak masuk hari ini? Yes. Oke, I will call you again when I want. Okay? Adelia Hasana. Sorry. This is 8-2 ya. Kelas 8. Okay, I will call your name. Abdul Sahari. Abdul Sahari. Where are you, Abdul Sahari? Okay. Adi. Satua. Okay. Aisyah. Kirana. Alpindo. Andika. Anjani. Okay. You can move to the next. Ya, sekarang pindah dulu, jangan tempat dulu ya. Ariel. Aurel. Baim. Citra. Dini. Fernando. Evan. Faiza. Fajri. Victoria. Galang. Buli. Okay, how are you, Buli? How are you? Are you good? Yes. Hello. Kevin. Where are you, Kevin? Doesn't come. Kevin doesn't come today. Okay. What happened with Kevin? Sakit? There is no information. Apa ya? Siapa yang dekat rumah dengan Kevin? Ada yang dekat rumah dengan? Nah, oke. Dan Bapak tolong tanyakan nanti after school. Kira-kira Kevinnya kenapa? Apa sakit? Dan kok tidak masuk ya hari ini? Leo. Oke. Ria. Muhammad Rizky. Nolita. Okay. It's okay. I need one student to call him. Rizky, can you help me to call Nolita? Purnama Sari. Putri. Raina. Welcome. Where are you, Raina? Doesn't come? Raina doesn't come. Okay. Alpha. There is no information. Ratu.
Salsabila. Suci. Resha. Tila. Doesn't come. Is she sick? Sakit. Oke. Semoga kita doakan semoga dia cepat sehat. Amin. Zafira. Okay. So there are 3 students who don't come today. Okay. So now I wanna ask you, tapi mau tanya. Siapa yang masih ingat pelajaran plastik minggu lalu? Can you help me to recognize pelajaran apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang bisa? Simple past tense. Okay, good. Simple past tense. Kalau simple past tense, ciri utamanya itu apa? Oke, good. Menggunakan yang tadinya bentuk kedua. Bagus sekali. Nanti memorinya bisa. Thank you. Ada lagi? Oke, thank you. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang simple past tense. Ada yang bisa saya kasih contoh satu tentang simple past tense, kalimat simple past tense? Ayo. Ada yang bisa bantu Mem yuk? Satu kalimat simple past tense dengan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yuk, can you? I ate fish yesterday. Okay, really good. I ate fried rice yesterday. Saya makan nasi goreng kapan? Kemarin. Iya. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan sebelum sekarang itu namanya past tense. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk kedua yaitu ate. Kata kerja bentuk pertamanya yaitu eat. Kalau kata kerja bentuk kedua dia is. Oke. Sekarang saya mau tanya. Coba Mem tanya. Ya Mem? Oke Putri. Tolong dong ceritain Mem kegiatan apa saja yang biasanya Putri lakukan setiap hari, atau seminggu sekali, atau 2 hari sekali, yang rutin. Tahu rutin? Do you know rutin? Rutin itu yang biasa kalian lakukan berulang-ulang. Entah itu 2 kali, 3 kali sehari, atau 2 kali seminggu. Itu namanya rutin. Yuk, mulai dari bangun tidur. Putri ngapain? Mandi, sudah mandi. What else? Apa lagi? Biasanya kalau sudah mandi, Putri ngapain lagi? Ganti baju. Yuk, kalau sudah ganti baju biasanya ngapain lagi? Maya? Sarapan. Oke, sesudah sarapan biasanya apa lagi? Beres-beres rumah. Sesudah beres-beres rumah apa lagi biasanya kegiatan pagi-pagi? Apa tuh? Berangkat ke sekolah. Sudah berangkat sekolah berarti di sekolah kita ngapain? Belajar. Sudah belajar kita ngapain? Istirahat. Have our breakfast. Lalu kita pulang sekolah. Sudah pulang sekolah ada lagi kegiatan rutin yang biasa kita lakukan setiap hari. Kita itu kalau sudah pulang sekolah ngapain sih? Kerjaan Rizky? Dia makan. Terus apa? Oh, ganti baju. Oke. Sampai akhirnya kalian tidur lagi, pasti ada kegiatan yang biasa kalian lakukan secara rutin. Oke. I have one video. Please watch the video. Oke? Yes. Saya punya video, silakan kalian tonton. The daily routine. Hi, I'm Sophia. On weekdays, I usually wake up at 6 a.m. Yo, amati. Then I wash my face and brush my teeth. Next, I feed my cat. After that, I get dressed and have breakfast. I usually have cereal and orange juice. I leave the house and go to work on my bike. I start work at 9 a.m. and I finish at 5 p.m. Then, I sometimes go shopping for food. On Tuesdays and Thursdays, I go to the gym. When I get home, my boyfriend and I cook and eat dinner.
Then I relax by reading a book or watching TV. I go to bed at 10 p.m. A daily routine. Hi, I'm Sophia. On weekdays, I usually wake up at 6 a.m. And I wash my face and brush my teeth. Next, I feed my cat. After that, I get dressed and have breakfast. I usually have cereal and orange juice. I leave the house and go to work on my bike. I start work at 9 a.m. and I finish at 5 p.m. Then, I sometimes go shopping for food. On Tuesdays and Thursdays, I go to the gym. When I get home, my boyfriend and I cook and eat dinner. Then I relax by reading a book or watching TV. I go to bed at 10 p.m. Okay, good. After you watch the video, kira-kira menjelaskan tentang apa video itu? Oke, buat kegiatan sehari-hari. Or in English you can say daily routine activities. Jadi kegiatan hari aktivitas sehari-hari. Tadi ada kalimat apa aja? Ada subjeknya dulu udah apa tadi? Ayah. Lalu ayah apa? Yang pertama tadi. Okay, I will play the game. A daily routine. Hi, I'm Sophia. On weekdays, I usually wake up at 6 a.m. And I wash my face and brush my teeth. Next, I feed my cat. After that, I get dressed and have breakfast. I usually have cereal and orange juice. I leave the house and go to work on my bike. I start work at 9 a.m. and I finish at 5 p.m. Oke, ada kalimat apa aja tadi, Nak? Then, Oke, yang pertama apa? Wake up. Jadi, I wake up. I wake up. And then what else? What else? After wake up, what else? Yeah, I wash my face. And then what else? What else? Heru, can you help me? Apalagi Heru sesudah wash my face? Okay, good. I feed my cat. Okay, I feed my cat. Okay. Tiga kalimat ini adalah contoh dari kalimat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kalimat simple present tense. Okay. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan kalian semua bisa tahu apa itu kalimat simple present tense,
Dan juga kamu bisa menggunakan kalimat simple present tense tersebut untuk menyatakan kegiatan-kegiatan rutin yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Yang tadi yang I wake up, I wash, and I feed. Oke. Ini. Ayo. Oke. Lanjut ya. Bu, apa sih Bu simple present tense? Yuk, tadi sudah menjelaskan secara singkat. Ada yang bisa menjelaskan ulang Mem apa itu simple present tense? Sama tidak dengan simple past tense? Beda. Kalau simple past tense untuk menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau simple present tense adalah untuk menyatakan kegiatan yang rutin biasa kita lakukan. Kenapa? What's wrong with you? Are you sleepy? Ngantuk? Yuk, kalau ngantuk bisa mengatur dulu. Okay, stand up please. Stand up. Okay. 1 clap. 2 clap. 3 clap. 4 clap. 4 clap. 4 clap. 4 clap. 5 claps. 2 times 5 claps. Okay, good. Sit down please. Masih ngantuk? Can I continue? Bisa lanjut? Kalau untuk simple past tense kita menggunakan kata kerja bentuk kira-kira kalau simple present tense ada yang bisa bantuin kata kerja bentuk apa yang kita pakai? Oke, good. Satu. For example, contohnya ini. Wake up, wash, and feed. Ini merupakan kata kerja bentuk ke-1. Jadi rumusnya untuk membuat kalimat simple present tense kita perlu rumus begini. Subjek plus kata kerja bentuk pertama plus object. I wake up. Subjek kata kerja bentuk pertama. I wash my face. Subjek kata kerja bentuk pertama dan objek. Ada lagi catatan untuk subjek I, you, baby. Kata kerja bentuk pertamanya tidak usah ditambahkan s. Kalau untuk subjeknya she, he, it, kita harus tambahkan kata kerja pertamanya kita tambahkan s atau es di ujungnya. For example, contohnya, kalau subjeknya I, wake up. Tapi kalau mengganti subjeknya jadi she, bagaimana kalimatnya? She, dia bangun. Apakah begini? Is it right? Yang benarnya mana? Ya. Can you help me? She wakes up. Harus ditambahkan S. Kalau mengganti jadi Tono. For example, Tono wash his face, mencuci mukanya. Is it right? Benar tidak kalimatnya? Sudah tepat belum? Yang lebih tepat apa? Can you help me? Ayo, can you raise your hand? Ada yang berani yuk? Bisa kasih kalimatnya yang benarnya seperti apa? Oke, jangan lupa untuk menambahkan S atau S di ujung kata kerja bentuk pertama. Jadi karena dia Tono ini termasuk ke dalam subjek he, satu orang tunggal, Tono washes. Tambahkan OS, washes his face. Ini kalimat positifnya. Mem, kapan mem ditambahkan S, kapan ditambahkan OS? Untuk kata kerja yang ditambahkan S atau OS, kalau subjeknya ini, kalau yang OS ini
dia harus kata kerja yang berakhiran huruf SH ujungnya. SH, CH, S, SS, X, ya. Jadi dia harus pakai S, bukan S. Tapi kalau yang ini dia cukup S saja karena tidak termasuk ke dalam golongan ini. Do you understand? Paham? Paham sampai sini? Sekarang kalau kalimat positifnya sudah, kita buat kalimat negatif. Men, saya makan, saya minum, saya mandi setiap hari. Tapi kalau untuk kalimat negatifnya, men, kalau saya tidak melakukannya bagaimana? Contoh, saya tidak makan nasi. Saya tidak makan nasi goreng hari ini. Saya tidak makan nasi goreng setiap hari satu. Itu kan kalimat negatif. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah kata kerja bentuk pertama. Yuk, can you help me to make this? Tolong bantu ibu buat kalimat negatifnya dari kalimat ini. Subjeknya siapa di sini, nak? Subjeknya siapa? She. Nah, Bu, kapan kita pakai do, kapan kita pakai does? Ini tadi, kalau she did, dia pakai does. Kalau Ayu Dewi, dia pakai do. Jadi ini subjeknya apa? She. Berarti kita pakai mana? She does. Jangan lupa untuk meletakkan not karena dia kalimat negatif. Tidak, artinya ini artinya tidak. Dia tidak wake up. Dia tidak bangun. Tesnya kita hilangkan. Do you understand? Yuk, bantu Nen untuk jawab dan soal nomor 2. Buat kalimat negatifnya, ada yang bisa bantu? Rizky, can you? Jadi kalimat negatif sesuai dengan rumus. Tono. Ayo, ada yang bisa bantu? Does not. Tono does not wash his face. Ya? Yuk, bantu Mem, ada yang bisa mau bantu Mem satu tulis, tolong tulis ya. Contoh, Tono feed my cat. Tolong buat kalimat negatifnya. Ini kalimat positif. Yuk, ada yang bisa berani? Yo, come on. Maya, can you? Yuk. Juli? Yuk, sebutkan saja. Negatifnya bagaimana? Yuk. Salah tidak masalah ya. Yang penting kalian belajar dan berani. Yuk. Juli. Tono. Does not, okay, good. Does not feed, okay, good. Kan sampai di sini? Oke, sekarang to make you membuat kalian lebih paham lagi, I will show you the video game. Aku perlihatkan satu lagi video. Silakan kalian analisis. Please analyze the video dan tangkap apa yang ada di video itu ya. Kita menggunakan subjek Sarah. Sarah berarti sama seperti Tono. Kalau tadi kita pakai I. This is Sarah. She wakes up early every day. She gets up. She has a shower. She brushes her teeth. She gets dressed. She goes to the kitchen. She has a cup of coffee.
She leaves home and walks to the station. She waits for the train and looks at her phone. She really likes Facebook. Sarah works for a big company. She talks on the phone. She writes emails. She has meetings. She has lunch in a cafe. Sarah works all day. She finishes work and goes home. She cooks dinner. She watches television. She goes to bed. She sleeps. She dreams. Sudah lihat bersama tadi ya. Subjeknya apa di situ? Subjeknya she, Sarah ya. Kalau yang video pertama tadi subjeknya siapa? Subjeknya siapa? I wash my face. Kalau yang video tadi she di sini dia perempuan. Di sini siapa perempuannya? Sarah. Oke. Jadi sudah lihat ya. Oke. Yang tadi ada kalimat apa saja? Sarah, she. Ada kata kerja apa saja dari video Sarah tadi? Video Sarah tadi ada kata kerja apa aja? Bekerja. Work ya. Okay, good. Sarah works. Sarah works. Ada huruf S ya. And then what else? Sarah apa lagi? Sarah sleeps. Ada huruf S di ujungnya. Ya? Sorry? Bermimpi. Ya, good. Sarah dreams. Sarah bermimpi. Jadi untuk subjek yang she, he, it atau kata kerja subjek orang ketiga tunggal, dia harus ditambahkan S di ujungnya untuk kalimat simple present tense. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Any question? Untuk kalimat sekarang kalimat positif sudah, kalimat negatif sudah. Bagaimana cara membuat kalimat interrogatifnya? Kalimat tanya. Rumusnya adalah do atau does ditambah subjek, ditambah kata kerja berikut utama, ditambah tanda tanya. Yuk kita buat yuk kalimat tanya dari kalimat ini. Can you help me? Does Okay, good. Does she wake up? Apakah dia bangun tidur? Okay, can you help me the second one? Does he atau Tono bisa he bisa Tono? Wash S-nya dihilangkan karena sudah ada di sini. Wash his face. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini. Apakah Tono mencuci mukanya? Jadi kalimat interrogatif. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Do you have question? Okay, I will divide you into 10 groups. Saya akan membagi kamu ke dalam 10 kelompok untuk menyelesaikan satu LKPD yaitu berupa crossword puzzle. Jadi akan Ibu kasihkan satu lembar crossword puzzle. Tugas kalian di sini adalah untuk menyelesaikan mencari kalimat simple present tense sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Oke, mem akan bagi kalian sedalam kelompok sesuai dengan
sesuai dengan gaya belajar kalian. Di sini siapa yang suka sekali mendengarkan musik? Raise your hand. Ada yang suka mendengarkan musik? Yuk, raise your hand, kanan. Ada, oke, good. Berarti Mem akan mengelompokkan Faiza dan juga Sari, Heru dan Abdul menjadi lebih one group karena kalian memiliki satu kesamaan yaitu hobi mendengarkan musik. Oke, silakan move to the chair. Silakan, yuk. Kan. And then the second one, siapa yang di sini suka menonton film? Oke, good. Ini kelompok number 2. Oke, ada lagi yang suka menonton film? Dua lagi, I need 2 students more. Siapa yang di sini suka belajar itu membaca? Oke, go. This is the third group. Group 1, group 2, group 3. And then this is group 4, group 5. Oke, silakan pindah. Pindah sekarang. Oke, silakan. Ini berbeda ya. Ada crossword puzzle-nya ibu kasih 2 jenis. Ada crossword puzzle 1, ada crossword puzzle 2 ya. Ada 2 ya. Berbeda-beda setiap kelompoknya. Oke. Who else yang belum dapat? Siapa lagi yang belum dapat? Okay, you can move this. Oke, silakan kalian berdiskusi di dalam kelompoknya, analisis puzzle-nya, silakan temukan jawabannya sesuai dengan gambar. Oke? Sudah semua dapat? Have you got it? Sudah semua? Oke. Ada yang dapat puzzle 1, ada yang dapat puzzle 2 umumnya ya, berbeda-beda. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. And I want nanti memang satu grup yang wajib presentasi untuk menyampaikan jawaban dari puzzle-nya. Oke? Silakan. Itu ada tanda hitam kotak hitam itu berarti itu spasinya ya. Silakan diskusi. Ada kesulitan? Jadi kalau ini gambarnya mau seperti ini ya.
Silakan berdiskusi. You have problems? Okay, the time is almost over. Hampir habis. 5 minutes left. 5 menit lagi ya. Okay, 3 minutes more. Okay, guys, the time is over. Okay, give applause. Okay, yeah. So now I want you to represent the result. Okay, ada yang mau jadi volunteer? Jadi, okay. So please, group 2, bisa? Ya, group 3, sorry. Bisa? Oke. Stand up. Oke, silakan dengarkan presentasi dari group 3 terkait puzzle, crossword puzzle-nya ya. Dapat crossword puzzle yang berapa? Ya, yang 2. Oke, silakan. Number 1. Okay, good. Play games. Is it right? Benar? Correct? Benar? Okay, good. Number 2. Do housework. Is it right? Benar? Yes. Okay, good. Number 3. Number 3. Right? Okay, right. Bicycle. Is it right? Yes. Okay, next. You. Number 4. Walk the dog. Is it right? Walk the dog? Okay, number 5. Number 5. Oh, have lessons. Okay, is it right? Okay, go next. Walk the dog. Is it right? Right? Yes. Yes, okay, where is the voice? Mana suaranya, guys? Okay. Number 7. Number 8, read the book. Is it right? Okay, number 9.
Oke ya. Adik sudah kita pelajari bersama. Yuk silakan kembali ke tempat-tempatnya masing-masing. Tadi sudah kita pelajari bersama. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Oke, simple present tense adalah tensi yang digunakan untuk menyatakan kalimat. Oke, diajarkan sehari hari. Kata kerja berapa yang dipakai? Satu. Oke, very good. Any questions so far? Ada pertanyaan? No question? Before ending the class, my class, memang one students give me one example of simple present tense. Kasih satu kalimat simple present tense. Can you? Ya? Okay, in English? Every day. Okay, I eat every day. Saya makan setiap hari. Terus satu contoh kalimat simple. Oke. Untuk tugas kalian di rumah, silakan please make 5 sentences of simple present tense. Jadi buatlah 5 kalimat simple present tense. For next week, untuk minggu depan kita akan tampilkan one by one ke depan. We have questions so far? Ada pertanyaan? No question. Okay. If you don't have questions, I will end the class. Thank you for your good attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pali dari SMP Negeri 4 Penuka Utara. Saya hari ini masih ditemani rekan sejawat saya, Ibu Rinda Purnamasari SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 yang kemarin saya jadikan sebagai objek observasi saya di kelas. Kemudian saya juga ditemani Bapak Abmulu SPDGR selaku pengajar praktik dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pali. Assalamualaikum Pak Mulu. Assalamualaikum Ibu Rinda. Apa kabar Pak Mulu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Rinda? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kabar Pak Mulu dan Ibu Rinda sehat ya hari ini. Baik Ibu Rinda, izin ya Pak, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Rinda. Baik Ibu Rinda, hari ini kita akan melakukan proses percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dari hasil pelaksanaan observasi yang kemarin Ibu Rinda lakukan di kelas. Apa saya Ibu bersedia? Siap. Baik Ibu. Kalau begitu kita langsung saja Ibu Rinda ke pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Rinda pada saat observasi kelas kemarin yang Ibu laksanakan di kelas? Ketika saya amati sebagai supervisor dan perasaan Ibu setelah menyelesaikan rangkaian observasi di kelas. Ceritakan Ibu, silakan. Baik Ibu. Pertama, ketika saya mendengar kata, Bu, nanti saya mau diobservasi, rasanya agak sedikit nervous ya Bu ya, agak nervous. Kan biasanya selama ini kalau kita ngajar kan jarang kan kalau diobservasi, kalau dinilai oleh apalagi senior atau gimana kan. Nah sekarang rasanya kalau kita ngajar diawasi oleh seseorang itu rasanya agak sedikit nervous, tapi itu hanya di menit pertama Bu. Di menit pertama rasa nervous, grogi ada, namun di menit ke 5 dan selanjutnya alhamdulillah sampai selesai kegiatan pembelajaran semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik ya, artinya ketika diamati Ibu awalnya nervous ya, ya. Kemudian seiring sejalan ketika pembelajaran berlangsung lambat laun rasanya kalau tadi
hilang ya, Iya. mengalir dan lancar ya. Alhamdulillah. Perasaannya setelah observasi itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah lega dan senang Bu. Senang akhirnya seluruh rangkaian rencana pembelajaran yang sudah saya susun bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya mau capai. Baik Ibu Rinda, artinya setelah observasi perasaan Ibu Rinda senang, Senang, tujuan alhamdulillah. pembelajaran tercapai ya Ibu Iya. ya, kemudian lega tadi. Lega. Ada rasa akhirnya saya mampu melewatinya. Iya, baik Ibu Rinda. Selanjutnya Ibu, bisakah Ibu menceritakan secara singkat proses yang Ibu laksanakan di dalam kelas, mulai dari tadi area pengembangan, kemudian model, kemudian strategi pembelajaran sudah Ibu terapkan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kemarin pertama saya rancang dulu pembelajarannya, mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di kegiatan pembukaan saya melakukan persepsi kepada para siswa dan menanyakan kabar dan memberikan semangat serta dukungan dan juga mengulas balik mata pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin minggu lalu. Lalu untuk di kegiatan ini saya mulai memperkenalkan materi berdiferensiasi konten. Saya menunjukkan video, di mana video itu mengenai kegiatan rutin dalam bahasa Inggris ya Bu ya, karena sesuai dengan materi kita simple present tense. Jadi saya mengambil video mengenai daily routine dan di sana juga di kegiatan itu saya melibatkan siswa untuk melakukan diskusi dalam kelompok yang heterogen. Di sini saya membentuk kelompok itu berdasarkan model pembelajaran, berdasarkan gaya belajar siswa. Ada yang siswa yang suka hanya mendengarkan, ada siswa yang suka mendengarkan sambil menonton, ada yang hanya menonton atau hanya membaca saja sudah mampu. Nah itu saya kelompokkan berdasarkan itu untuk kelompok diskusinya. Lalu saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing dengan cara menampilkan rasa percaya diri dulu untuk mereka presentasi mengenai hasil yang mereka diskusikan itu. Lalu yang terakhir di kegiatan inti saya berikan apresiasi kepada siswa untuk pekerjaan yang sudah mereka lakukan di proses diskusi dan juga presentasi. Lalu saya juga mengulas kembali materi, meminta siswa, bukan saya, maksudnya saya meminta siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereview kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan terakhir saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari kembali materinya di rumah dan juga mengerjakan LKPD yang sudah saya tugaskan kepada siswa. Alhamdulillah seluruh proses itu sudah saya lakukan kemarin sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Baik Ibu, saya akan garis besar tadi secara singkat proses pembelajaran sudah Ibu Rinda terapkan di kelas tadi ialah dengan merancang pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran ya Ibu ya. Kemudian tadi rangkaian pembelajarannya berdiferensiasi ya Ibu ya, tadi baik itu konten, proses dan juga produk. Kemudian disesuaikan dengan gaya belajar murid. Lalu Ibu sudah berusaha untuk menciptakan sebuah rasa percaya diri terhadap anak ketika mereka berdiskusi, ketika mereka berpresentasi tadi. Ibu sudah berusaha untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa-rasa percaya diri kepada murid. Lalu Ibu dari serangkaian proses pembelajaran tadi yang mana yang Ibu Rinda maksimal sudah maksimal Ibu? Dari keseluruhan saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang maksimal yang bisa saya beri untuk siswa. Namun yang saya merasa puas atas apa yang sudah siswa lakukan adalah mereka mengalami proses diskusi. Ketika diskusi mereka semua terlibat aktif dan juga mereka bisa memberikan pendapat mereka tanpa rasa malu-malu, tanpa canggung. Mereka merasa free gitu Bu. Tapi ya memang sesuai dengan kontennya gitu. Baik Ibu Rinda merasa sudah maksimal ketika melihat murid memperoleh pengalaman belajar ya.
terutama ketika berdiskusi, murid terlihat aktif, percaya diri, memaparkan, mengkomunikasikan hasil diskusi mereka dengan baik ya Ibu. Baik Ibu Rina, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, adakah hambatan yang Ibu Rina temukan? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu sebenarnya ada satu hambatan ketika sebelum diskusi berlangsung, ada ketika siswa menganalisis mesin video yang dari tayangan yang sudah saya sajikan. Ada salah satu siswa namanya Abdul, Ibu, terlihat seperti sedikit tidak bersemangat. Kelihatan ya mana dia duduknya di belakang. Jadi akhirnya saya dekati, saya tanya ada apa, dan anak tersebut tidak menjawab, hanya diam saja. Di sana saya pikir, oh mungkin anak itu ngantuk ataupun kurang tertarik dengan materi pelajaran ataupun kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadi alhasil saya dekati, saya berikan kelonggaran sedikit waktu, sekitar 2 menit untuk seluruh siswa saya ajak berdiri dan saya ajak ice breaking. Untuk sekedar tepuk tangan saja, itu kan sudah sedikit membangunkan kembali fokus dan juga semangat siswa dalam pembelajaran. Dan sesudah saya lakukan itu, saya lihat si Abdul tadi sudah mulai agak semangat lagi dan bergabung lagi bersama teman-temannya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu ya Ibu ya. Artinya Ibu Linda menemui hambatan ketika itu datanya dari murid ya Ibu. Iya. Ada murid itu kurang bersemangat tadi ya. Iya. Namanya Abdul. Abdul ya. ya. Ya, terlihat kurang bersemangat, tidak tertarik, bahkan ngantuk ya dalam kelas ya Ibu ya. Iya, kayaknya sepertinya mengantuk. Itu hambatannya. Bisa diceritakan Ibu solusi yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi hambatan tadi? Mungkin kalau yang kegiatan kemarin solusinya seperti itu Bu ya. Saya sudah berusaha untuk mendekati, saya memberikan ice breaking. Nah, untuk yang kedepannya, untuk menghindari hambatan itu terjadi lagi, saya akan berusaha untuk mencari strategi-strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi, mulai dari kontennya, konten diferensiasi kontennya mungkin akan lebih menarik lagi, ataupun kita cari lagi yang lebih bervariasi lagi. Itu rencana saya untuk proses selanjutnya. Baik Bu Linda, artinya Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan itu ya Ibu. Ya. Artinya Ibu akan melakukan pendekatan kepada murid, kemudian Ibu memberikan ice breaking dan berusaha untuk kedepannya Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi agar murid bersemangat seluruhnya, aktif semuanya, dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, seperti itu Ibu Linda. Lalu Ibu, kapan kira-kira Ibu akan menerapkan hal ini? Mencoba untuk memperbaiki dari proses pembelajaran itu. Secepat mungkin Bu, sesudah ini kan saya akan besok ada kelas lagi, ada jam lagi, saya akan berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya temui kemarin. Untuk hambatannya saya pasti sudah ambil ancang-ancang gitu Bu. Ya. Jadi kalau seandainya akan ada kejadian seperti ini, saya sudah punya solusi lain gitu. Ya. Ya, artinya Ibu untuk menerapkan solusi tadi, artinya Ibu sudah mulai menerapkan secepatnya. Iya, ya? iya secepatnya. Besok, betul Ibu juga besok mengajar lagi ya Ibu Iya. ya, di kelas yang sama kan? Iya, kebetulan di kelas yang sama, di kelas 81. Kelas Iya. 81. Oke. Baik Ibu Rinda, semoga nanti untuk kedepannya Ibu Rinda bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran Ibu, sehingga hambatan-hambatan yang tadi muncul sedikit demi sedikit bisa dihindari Ibu ya. Baik Ibu Rinda, terima kasih atas waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga untuk kedepannya kita sebagai guru bisa lebih baik lagi dalam proses kegiatan belajar mengajar ya Ibu. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Muluk memberikan umpan balik terkait jalannya proses percakapan pasca observasi ini Pak. Ya, tadi saya amati dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Susanti terhadap Bu Linda ya.
keren tadi menurut saya, karena Bu Susanti sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot ya, sehingga Bu Linda merasa ketika bercerita tersebut runut ya, merasa tertuntun mulai dari perasaannya. Jadi benar-benar bisa menggali menurut saya Bu Susanti ya. Karena perasaan itu hal pertama ya, ketika kita sudah mengungkapkan apa yang kita rasakan, baru selanjutnya mengalir seperti proses pembelajaran tadi ya. Ketika sudah tidak merasa diawasi lagi, Bu Linda sudah mengalir setelahnya ya. Nah, dari proses coaching tadi saya lihat Bu Susanti menggali dengan pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat Bu Linda mengeluarkan semua ide pendapatnya, dan juga sebenarnya sudah mampu mengoreksi ya, tanpa harus dikoreksi oleh Bu Susanti, sehingga pertanyaan-pertanyaan Bu Susanti lemparkan tadi sudah mampu menggali menurut saya, dan juga Bu Linda merasa perbaikan yang perlu dilakukan ke depan itu dapat tadi ya, perlu dengan menerapkan hal yang berbeda tadi. Saya rasa keren, namun tetap saja terus belajar Bu Susanti, karena kemampuan coaching ini tidak kaku, jadi selalu berkembang, selalu berubah sesuai dengan konten kondisi ya. Dengan banyaknya Bu Susanti memberikan coaching mungkin kepada guru lain yang di selain Bu Linda, kemampuan Bu Susanti akan lebih meningkat. Saya rasa sudah keren Bu Susanti, tinggal perlu banyak lagi untuk coaching guru lain, sehingga akan lebih terampil lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbeda. Itu demikian. Ya, terima kasih Pak Mulu sudah memberikan umpan baliknya dan sudah menjadi waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini ya Pak. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Linda Purnamasari sudah bersedia menjadi objek pengamatan saya dalam kegiatan praktik supervisi akademik, yang tujuannya adalah untuk gimana pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Linda laksanakan di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mulu sebagai pengajar praktik, dan juga Ibu Linda Purnamasari sebagai objek pengamatan saya dalam kegiatan supervisi akademik. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, terima kasih Pak. Iya, gimana Pak tadi? Coba dilihat dulu.